Banyak orang berpikir membeli emas pasti bikin kaya. Tapi kenyataannya, tidak sedikit orang yang sudah bertahun-tahun punya emas tetap tidak mengalami perubahan besar dalam kondisi keuangannya. Kenapa bisa kayak gitu? Ternyata masalahnya bukan pada emasnya, melainkan pada kesalahan yang mereka lakukan tanpa sadar. Nah, di video ini kita bakalan bahas nih 5 kesalahan fatal dalam investasi emas yang sering dilakukan orang Indonesia dan diam-diam menghambat jalan menuju kaya. Dan kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah membeli emas karena ikut-ikutan orang lain. Kalau alasan kamu beli emas cuman karena semua orang lagi beli, hati-hati aja. Bisa jadi kamu justru membeli di waktu yang salah. Ini salah satu kesalahan paling sering dilakukan dalam investasi emas, dan mungkin tanpa sadar kita juga pernah melakukannya. Coba ingat-ingat deh, kapan biasanya banyak orang mulai tertarik membeli emas? Well, biasanya saat berita ramai memberitakan harga emas naik, media sosial penuh dengan cerita keuntungan investasi, atau ada teman atau keluarga yang pamer hasil investasinya. Tiba-tiba semua orang membicarakan emas dan kita mulai merasa takut ketinggalan. Perasaan kayak gitu dikenal sebagai istilah FOMO atau Fear of Missing Out. Kita takut ketinggalan dan gak mau hanya jadi penonton melihat orang lain untung. Akhirnya, banyak orang buru-buru membeli emas antam, emas batangan, atau bahkan investasi emas digital tanpa benar-benar paham tujuan investasinya. Mereka hanya berpikir, semua orang beli, berarti saya juga harus beli. Padahal, orang kaya biasanya nggak mengambil keputusan berdasarkan keramaian. Mereka punya strategi. Mereka tidak membeli hanya karena emas sedang viral. Mereka membeli karena sudah punya rencana yang jelas. Mereka tahu berapa lama akan menyimpan aset tersebut, berapa target yang ingin dicapai, dan bagaimana emas masuk ke dalam rencana keuangan mereka. Misalnya nih, saat tetangga, teman kantor, atau grup WhatsApp ramai membicarakan emas, banyak orang langsung ikut membeli. Padahal bisa jadi mereka membeli saat harga sudah sangat tinggi. Inilah kenapa salah satu tips investasi emas yang paling penting adalah memahami tujuanmu terlebih dahulu. Apakah itu untuk masa depan, menjaga nilai uang, atau diversifikasi aset? Itulah dasar dari cara investasi emas yang benar. Kalau ngomongin soal investasi emas untuk pemula, jangan sampai membeli logam mulia atau bahkan emas perhiasan hanya untuk ikut-ikutan tren. Karena investasi yang baik itu bukan soal mengikuti orang lain, tetapi soal mengikuti rencana yang sudah kamu buat sendiri. Tapi ada kesalahan lain nih yang bahkan lebih berbahaya. Setelah ikut-ikutan membeli emas, banyak orang berharap hasilnya langsung luar biasa dalam waktu singkat. Dan disitulah mereka mulai kecewa. Kita akan bahas di poin berikutnya ya. Menganggap emas bisa bikin kaya dalam waktu singkat. Banyak orang kecewa dengan emas bukan karena emasnya jelek, tapi karena ekspektasinya salah. Ini adalah kesalahan yang sangat sering terjadi, terutama di kalangan pemula yang baru mengenal investasi emas. Banyak orang membeli emas dengan harapan uang mereka langsung berlipat ganda dalam beberapa bulan. Mereka membayangkan membeli emas hari ini, lalu beberapa bulan kemudian nilainya naik drastis dan menghasilkan keuntungan yang besar. Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, ya tentu aja mereka mulai berpikir bahwa investasi emas itu tidak menguntungkan. Padahal masalahnya bukan pada emasnya, melainkan pada ekspektasi yang sejak awal kurang tepat. Emas memang bisa naik nilainya dari waktu ke waktu, tapi fungsi utamanya bukan untuk membuat seseorang kaya mendadak. Orang-orang kaya biasanya membeli emas antam atau logam mulia untuk menjaga nilai kekayaan mereka dalam jangka panjang, bukan untuk mencari keuntungan instan. Coba bayangkan deh, ada seseorang yang membeli emas hari ini, lalu berharap bisa mendapatkan keuntungan besar dalam 3 bulan. Yap, 3 bulan. Ketika harga emas ternyata tidak naik sesuai harapannya, dia langsung kecewa dong. Sementara orang lain yang membeli emas dengan tujuan 5 atau 10 tahun ke depan, justru tetap tenang. Mereka paham bahwa investasi itu membutuhkan waktu. Inilah salah satu tips investasi emas yang paling penting, yaitu jangan menilai hasil investasi hanya dalam hitungan minggu atau bulan. Orang yang sabar biasanya mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan orang yang selalu mencari jalan cepat untuk kaya. Karena dalam dunia investasi, waktu seringkali menjadi teman terbaik kita. Namun sayangnya, kesalahan ini sangat sering terjadi di Indonesia. Banyak orang ingin hasil cepat, padahal kekayaan yang besar biasanya dibangun secara bertahap dan konsisten. Nah, setelah memahami bahwa emas bukan alat untuk cepat kaya, ada kesalahan berikutnya yang juga membuat banyak orang gagal memulai investasi. Mereka terus menunda karena merasa modalnya belum cukup besar. Ini yang akan kita bahas di poin berikutnya, yaitu menunggu modal besar baru mulai investasi. Banyak orang gagal bukan karena kekurangan uang,
tapi karena terlalu lama menunggu. Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, tapi kalau dipikir-pikir, sangat banyak orang yang terjebak di sini. Mereka sebenarnya udah punya keinginan untuk mulai investasi, tapi selalu menunggu kondisi yang dianggap sempurna. Ada yang bilang, nanti kalau udah punya uang 10 juta baru mulai deh. Ada juga yang berpikir harus punya 20 juta atau lebih dulu supaya investasi terasa berarti. Masalahnya target itu sering terus bergeser, dan akhirnya mereka nggak pernah mulai sama sekali. Padahal sekarang kondisi sudah berbeda. Untuk investasi emas untuk pemula, kamu nggak harus langsung membeli emas batangan dalam jumlah besar. Banyak pilihan yang memungkinkan kita membeli emas sedikit demi sedikit sesuai kemampuan. Bahkan ada yang bisa dimulai dari nominal yang sangat terjangkau melalui investasi emas digital. Coba bayangkan dua orang deh. Orang pertama terus nunda karena merasa uangnya belum cukup. Sementara itu orang yang kedua langsung mulai menyisihkan sebagian kecil penghasilannya setiap bulan. Mungkin jumlahnya nggak besar, setara beberapa kali ngopi atau jajan setiap minggu. Setelah beberapa tahun, orang kedua ini sudah memiliki aset yang terus bertambah. Sementara orang yang pertama masih sibuk menunggu waktu yang tepat. Inilah salah satu cara investasi emas yang sering dipakai orang-orang sukses, yaitu fokus pada kebiasaan, bukan pada jumlah besar di awal. Karena dalam investasi, konsistensi biasanya jauh lebih penting daripada modal awal. Sedikit demi sedikit yang dilakukan terus-menerus, sering menghasilkan hasil yang lebih besar dibanding rencana besar yang nggak pernah dijalankan. Dan jangan lupa, tujuan investasi bukan sekedar membeli emas perhiasan atau mengumpulkan aset sesaat, tetapi membangun kebiasaan keuangan yang kuat dalam jangka panjang. Tapi setelah berhasil mulai investasi, muncul kesalahan berikutnya yang juga sering membuat orang kehilangan kesempatan besar. Kesalahan itu terjadi saat harga emas turun. Kita akan bahas di poin berikutnya ya, yaitu panik saat harga emas turun. Saat harga turun, orang biasanya panik tuh. Orang kaya malah tersenyum. Ini mungkin terdengar aneh, tapi justru disinilah perbedaan cara berpikir antara investor biasa dan orang kaya. Saat harga emas turun nih, banyak orang langsung merasa khawatir kan? Mereka membuka aplikasi investasi berkali-kali, melihat nilainya berkurang, lalu mulai berpikir, jangan-jangan saya salah beli nih. Karena takut rugi lebih besar, mereka akhirnya menjual emas yang dimiliki. Padahal dalam investasi emas, naik turun harga adalah hal yang normal, wajar aja. Nggak ada aset yang naik terus setiap hari. Sayangnya, banyak investor pemula menganggap setiap penurunan harga sebagai tanda bahaya. Akibatnya mereka menjual saat harga turun dan baru membeli lagi ketika harga udah naik. Tanpa sadar, mereka justru membeli mahal dan menjual murah. Coba bayangkan saat supermarket mengadakan diskon besar. Ketika harga beras, minyak goreng, atau kebutuhan sehari-hari turun. Kita biasanya seneng kan, karena bisa membeli lebih banyak dengan uang yang sama. Tapi anehnya, saat emas antam atau logam mulia turun harga, banyak orang justru takut membelinya. Padahal logikanya sama, kita mendapatkan aset yang sama dengan harga yang lebih murah. Inilah salah satu tips investasi emas yang penting untuk dipahami. Orang kaya sering melihat penurunan harga sebagai kesempatan untuk menambah aset, bukan alasan untuk panik. Mereka fokus pada tujuan jangka panjang, bukan pergerakan harga dalam beberapa hari atau beberapa minggu. Nah, kesalahan panik saat harga turun telah membuat banyak orang kehilangan potensi keuntungan jangka panjang. Mereka keluar terlalu cepat sebelum investasi mereka sempat berkembang. Tapi tunggu dulu ya, meski emas punya banyak kelebihan, ada satu kesalahan besar yang juga sering dilakukan orang Indonesia. Mereka terlalu percaya pada emas, sampai menaruh seluruh uangnya di sana. Kita akan bahas ini di poin terakhir, yaitu menaruh semua uang hanya di emas. Percaya atau tidak, menaruh semua uang untuk investasi emas juga bisa jadi kesalahan. Banyak orang mengira semakin banyak emas yang dimiliki, semakin aman kondisi keuangannya. Sekilas memang terdengar masuk akal ya. Karena ya, emas sudah lama dikenal sebagai aset yang relatif stabil dan sering dianggap sebagai penyimpanan nilai. Tapi faktanya, orang kaya jarang menaruh seluruh uang mereka hanya di satu jenis aset, termasuk emas. Kesalahan yang sering terjadi adalah ketika seseorang merasa emas adalah investasi paling aman, lalu hampir seluruh tabungannya diubah jadi emas batangan, investasi emas digital, atau bahkan emas perhiasan. Mereka berpikir semua masalah keuangan akan selesai hanya dengan memiliki banyak emas. Padahal dunia investasi nggak sesederhana itu. Coba bayangkan deh, kamu punya semua telur dalam satu keranjang. Selama keranjangnya aman, ya nggak masalah.
Tapi kalau sesuatu terjadi pada keranjang itu, semua telur bisa terkena dampaknya sekaligus. Nah, prinsip yang sama berlaku dalam keuangan juga. Karena itulah orang kaya biasanya menyebarkan aset mereka ke beberapa tempat. Sebagian ada di tabungan, sebagian di bisnis, sebagian di saham, properti, dan sebagian lagi di emas. Mereka memahami bahwa emas hanyalah salah satu alat untuk melindungi dan mengembangkan kekayaan. Yap, emas itu bukan satu-satunya alat. Itulah mengapa dalam cara investasi emas yang benar, emas ditempatkan sebagai bagian dari strategi keuangan yang lebih besar, bukan sebagai satu-satunya harapan. Bagi yang baru belajar investasi emas untuk pemula, pelajaran pentingnya sederhana, yaitu jangan terlalu bergantung pada satu aset. Diversifikasi bisa membantu mengurangi resiko dan membuat kondisi keuangan jadi lebih kuat dalam jangka panjang. Jadi setelah membahas 5 kesalahan ini, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu sedang membangun kekayaan dengan strategi yang benar? Atau tanpa sadar masih melakukan salah satu kesalahan yang membuat banyak orang gagal menjadi kaya? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau suka video kayak gini, share videonya, like dan subscribe channel Uang Ngalir Terus.